Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulia Sabina Putri dengan NIM 1042367. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas terakhir atau tugas akhir yang saya jadikan PPT untuk membuat UAS pemberdayaan masyarakat mengenai pemberdayaan masyarakat miskin melalui pendekatan kelompok usaha bersama atau disingkat dengan KUB. Baik, yang pertama mengenai pengertian kemiskinan. Selama ini sebenarnya sudah banyak dilakukan studi tentang kemiskinan. Tetapi jawaban atas pertanyaan itu, kemiskinan apa pula penyebab faktor kemiskinan sulit diberantas, umumnya masih simpang siur antara ahli yang satu dengan ahli yang lain yang telah melukiskan masalah ini secara berbeda. Levitan 1080 misalnya mendefinisikan kemiskinan sebagai kekurangan barang-barang dan pelayanan-pelayanan yang dibutuhkan untuk mencapai suatu standar hidup yang layak. Sedangkan menurut Sayher tahun 1979, kemiskinan adalah ketidaksanggupan untuk mendapatkan barang-barang atau pelayanan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan sosial yang terbatas. Kemiskinan sesungguhnya bukan semata-mata kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup pokok atau hidup standar. Namun lebih dari itu, esensi kemiskinan adalah menyangkut kemungkinan atau probabilitas orang atau keluarga miskin untuk melangsungkan dan mengembangkan usaha serta taraf kehidupannya. Definisi yang lebih lengkap deal tentang kemiskinan dikemukakan oleh John Pryman. Menurut Hart Pryman tahun 1979, kemiskinan adalah ketidaksamaan untuk mengaku mulai basis kekuasaan sosial. Sementara yang masuk basis kekuasaan sosial itu menurut Friedman meliputi pertama modal produktif atas aset, misalnya tuh tanah, perumahan, peralatan, dan kesehatan. Yang kedua ada sumber keuangan seperti ICOM dan kredit dan yang memadai. Ketiga yaitu organisasi sosial dan politik yang dapat digunakan untuk mencapai kepentingan bersama seperti koperasi. Menurut akar penyebab yang melatar belakangi secara teoritis kemiskinan dibedakan menjadi dua kategori. Yang pertama, kemiskinan alamiah, yakni kemiskinan yang timbul sebagai akibat sumber-sumber daya yang langka jumlahnya atau karena tingkat perkembangan teknologi yang sangat rendah. Akibatnya, faktor-faktor yang menyebabkan suatu masyarakat menjadi miskin adalah secara alami memang ada, dan bukan bahwa akan ada kelompok atau individu di dalam masyarakat tersebut yang lebih miskin dari yang lain. Kedua, kemiskinan buatan, yakni kemiskinan yang terjadi karena struktur sosial yang ada membuat anggota atau kelompok masyarakat tidak menguasai sarana ekonomi dan fasilitas-fasilitas yang secara merata. Dengan demikian, sebagian anggota masyarakat tetap miskin walaupun sebenarnya jumlah total produksi yang dihasilkan oleh masyarakat tersebut bila dibagi rata dapat membebaskan semua masyarakat dari kemiskinan. Selanjutnya yang saya bahas di sini yaitu mengenai visi dan misi pemberdayaan fakir miskin. Kenapa harus melalui QB? Ada beberapa filosofi yang dapat dilihat melalui pendekatan QB. Menurut Depsos 2004A, QB merupakan tempat perkumpulan orang yang dikategorikan kurang mampu. B, anggota QB mempunyai latar belakang yang berbeda dan penuh keterbatasan. QB merupakan sarana kerjasama. Yang D, QB merupakan sarana sharing modal usaha dalam rangka pengembangan usaha ekonomis produktif. Selanjutnya, QB merupakan sarana pengembangan usaha ekonomi yang produktif. Hal ini sejalan dengan pendapat Wahab 1994 yang mengatakan bahwa terdapat 4 strategi pengentasan kemiskinan, yaitu yang pertama ada strategi pertumbuhan, strategi kesejahteraan, strategi yang tanggap kebutuhan masyarakat, dan selanjutnya strategi terpadu atau menyeluruh. Bahwa QB berlandaskan pada semangat dari
oleh dan untuk semua. Bahwa anggota Kube harus didorong secara terus-menerus sehingga mampu berdiri sendiri tanpa harus bergantung kepada orang lain. Berkaitan dengan filosofi di atas, maka yang menjadi visi pemberdayaan masyarakat miskin melalui pendekatan Kube adalah terwujudnya kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan sosial masyarakat miskin. Sedangkan visi pemberdayaan adalah yang pertama ada mendayagunakan potensi dan sumber kesejahteraan sosial yang ada, meningkatkan pendapatan anggota Kube, meningkatkan jaringan kerja dan kemitraan Kube yang semakin baik, meningkatkan akses Kube terhadap berbagai sumber dalam pengembangan Kube. Selanjutnya yaitu pengelompokan jenis usaha. Dari hasil dari hasil identifikasi kegiatan usaha yang dikembangkan Kube, jenis usaha ekonomis produktif Kube perlu dikelompokkan menjadi yang pertama ada usaha dengan sifat penghasilan harian mingguan atau disebut Kube harian. Yang kedua, usaha dengan sifat penghasilan bulanan atau triwulan disebut Kube bulanan. Selanjutnya ada usaha dengan sifat penghasilan semesteran atau tahunan disebut Kube tahunan. Pengkategorian ini perlu dilakukan sebagai dasar dalam pemberian Kube. Jenis usaha yang bersifat penghasilan harian mingguan sangat relevan dengan permasalahan fakir miskin yang berkaitan dengan bagaimana pemenuhan hidup hari ini dengan bagaimana hari esok. Dua jenis usaha lainnya lebih relevan terhadap kelompok non-fakir miskin lainnya. Selanjutnya ada tingkat keberhasilan Kube. Keberhasilan aspek ekonomi dikelompokkan dalam 4 kategori, yaitu sangat rendah, rendah, cukup, dan sangat tinggi. Tidak ada keberhasilan aspek sosial Kube yang berada dalam kategori sangat rendah, ada 4% Kube yang berada dalam kategori rendah keberhasilan. 93,8% Kube berada dalam kategori cukup berhasil dan hanya 2,2% Kube berada dalam kategori sangat tinggi. Keberhasilan aspek ekonomi 9,5% Kube berada dalam kategori sangat rendah, 4,5% berada dalam kategori rendah. Tidak ada Kube yang berada dalam kategori cukup dan sangat tinggi. Aspek ekonomi yang menjadikan indikator adalah perkembangan modal usaha, pengguliran yang dilakukan, pendapatan, tabungan anggota, banyaknya jenis usaha yang dikembangkan, dan pengelolaan hasil keuntungan dan pengelolaan IKS. Rata-rata pendapatan responden yaitu 747.522 dengan jumlah tanggungan rata-rata 3-4 orang. Sedangkan rata-rata pendapatan yang diperoleh anggota dari Kube adalah 345.000. Dari hasil ini dapat dikatakan bahwa pendapatan anggota Kube sudah berada di garis fakir miskin wilayah masing-masing. Kube merupakan sumber mata pencarian utama sebagian besar anggota Kube, 59,8%. Sedangkan lainnya menjadikan Kube sebagai sumber pendapatan sambilan, namun mereka tetap bekerja sebagai anggota Kube mungkin mengikuti semua aktivitas yang ada pada Kube. Sebagian besar anggota Kube masih sulit untuk menabung jangka waktu 1 bulan ke depan. Tetapi sebagian di antara anggota Kube sudah ada yang menabung walaupun dalam jumlah yang terbatas. Mereka baru dapat mengatasi persoalan-persoalan ekonomi keluarga. Persoalan menabung mungkin merupakan prioritas yang berikut. Dalam hal ini, perguliran ada sebagian kecil Kube yang sudah melakukan perguliran. Sebagian ada yang macet, kemudian berhenti, dan sebagian lagi ada yang kurang lancar tetapi masih tetap jalan. Sebagian besar, Kube belum melaksanakan perguliran. Faktor utama perguliran usaha belum dilakukan karena pendapatan yang masih rendah. Sebagian besar baru mampu menutupi kebutuhan-kebutuhan sehari-hari. Sebagian anggota ada yang kurang mengetahui bahwa bantuan yang diterima akan digulirkan dan bagaimana bentuk penggulirannya. Selanjutnya ada strategi penerapan modal pemberdayaan Kube.
Model yang sudah dihasilkan perlu diterapkan agar lebih berhasil guna dalam rangka penanganan permasalahan kemiskinan tersebut. Ada yang jadi ciri khas model adalah yang pertama ada landasan model atau ABCCM, Empowerment Concept. Yang kedua ada pemberdayaan tersebut dilakukan melalui kelompok yang terdiri dari kurang lebih 5 hingga 20 orang anggota. Selanjutnya, sasaran dan jenis usaha. Kelompok fakir, kegiatan yang bersifat penghasilan harian. Kelompok non-fakir, kegiatan dengan sifat penghasilan harian dan bulanan. Kelompok kelompok miskin, kegiatan dengan sifat penghasilan harian, bulanan, dan tahunan. Pemberian bantuan didasarkan pada jenis usaha, harian, bulanan, tahunan yang dikembangkan dan dinamisan kelompok inklusif, aktif, dan inovatif. Ada pelayanan dampingan. Untuk kelompok fakir ada 20% anggota kelompok yang bukan termasuk kategori fakir, tapi kategori miskin sebagai motor penggerak kelompok. Tidak ada pengguliran bagi kube yang termasuk kube kelompok fakir. Ada LKM yang dapat mempermudah akses kube terhadap kebutuhan modal usaha. Dan yang terakhir, keberhasilan diukur dari dua hal, yaitu aspek sosial dan ekonomi. Pelaksanaan model ini dilakukan secara bertahap melalui dari tahap awal hingga tahap evaluasi keberhasilan. Karena itu disusun langkah-langkah bagaimana pelaksanaan yang dianggap sebagai rangkaian terhadap pelaksanaan berikutnya. Adapun tahapan yang dimaksud yang pertama ada perlu melakukan analisis yang sesakma tentang kondisi dan permasalahan kemiskinan secara umum. Yang kedua, program diawali dengan suatu akses sosialisasi. Ketiga, pembentukan KUBE dilakukan secara demokratis dengan pendekatan bottom up. Keempat, ada pelaksanaan ABCCM yang diawali dengan identifikasi dan penempatan jenis usaha yang akan dikembangkan. Kelima, ada operasional usaha sesuai dengan bidang tugas yang sudah disepakati. Dalam pelaksanaan ini, tugas diperlukan pendampingan yang intensif. Keenam, ada pembaharuan atau inovasi yang dapat mempercepat perkembangan KUBE. Yang ketujuh, ada tahap evaluasi untuk melihat sejauh mana keberhasilan aspek sosial dan aspek ekonomi. Dalam penerapan model ini, ada kerangka modal strategi yang turut dipertimbangkan. Dalam pelaksanaan model terdiri dari beberapa aspek, meliputi kondisi awal, input proses, output, outcome, dan impact. Nah, baik, mungkin sekian materi dari saya, dan dapat saya simpulkan dari materi di atas ialah sebagian besar aspek QB, sebagian besar ekonomi QB berada dalam kategori sangat rendah. Indikator aspek ekonomi yang digunakan adalah perkembangan modal usaha, perguliran yang dilakukan, pendapatan tabungan anggota, banyaknya jenis usaha yang dikembangkan QB, pengelolaan hasil keuntungan, dan pengelolaan IKS. Bila dilihat dari aspek pertambahan modal dan tingkat pendapatan anggota QB, terjadi peningkatan yang cukup signifikan terhadap kehidupan yang anggota QB. Tingkat keberhasilan QB dipengaruhi terutama berturut-turut dari pengaruh yang paling besar oleh pembinaan kelompok, kepuasan anggota, kepemimpinan kelompok, keefektifan kelompok, kekompakan kelompok, tugas dan fungsi kelompok, hingga tujuan kelompok. Model pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan QB terdiri dari 7 tahapan, yaitu tahapan awal, sosialisasi program, pembentukan QB, tahapan pelaksanaan ABCCM, tahapan operasional usaha, tahapan inovasi usaha, dan tahapan evaluasi keberhasilan. Dan pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan kelompok seperti QB ini menawarkan model yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin dengan memanfaatkan kerjasama, penguatan kapasitas, dan akses sumber daya. Pendekatan ini dapat memberikan dampak positif yang berkelanjutan. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang dan janggal saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.